Tidak semua yang terdengar indah itu benar. Tidak semua yang viral itu adalah dalil. Karena keselamatan agama itu lahir dari ilmu, bukan dari prasangka, bukan dari akal. Simak tanya jawab tentang pokok dan prinsip dalam agama Islam spesial Ramadan bersama Ustadz Ansori STHIMA Hafizahullah Ta'ala. Saat muncul pertanyaan, kebenaran harus dikembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Spirit, arah kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa TV An-Nasiha dan pendengar Radio An-Nasiha 88,2 FM Sakinah dengan Sunnah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Mukhtasar Irsyadul Anam ila usuli wa muhimmati dinil Islam. Sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Umar bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Umar hafizahullahu ta'ala. Dan kitab ini sebagaimana yang telah disebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya dia ditulis dengan metode tanya jawab. Dan alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah memberikan sedikit muqaddimah terkait dengan masalah wudu dan juga mandi. Dan mandi yang dimaksud di sini adalah mandi janabah. Nah, maka insyaallah kita akan memasuki pertanyaan yang ke-51. Kata beliau hafizahullah ta'ala, ma ma'nal wudu? Apa makna wudu? Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan makna wudu secara bahasa, yaitu diambil dari kata al-wada'ah yang bermakna an-nadhafatu wan-nadarah. Ya, an-nadhafatu wan-nadarah, itu kebersihan dan ya bercahaya atau bersinar. Kemudian di sini penulis hafizahullah taala menyebutkan makna wudu secara istilah syar'i. Ma ma'anal wudu? Apa makna wudu? Kata beliau, jawabannya al-wudu'u huwal ghaslu wal mashu ala a'dha'in makhsusah bisifatin makhsusah. Wudu adalah al-ghasl, yaitu membasuh atau mencuci, wal mashu dan mengusap, ala a'dha'in makhsusah pada anggota tubuh tertentu, bisifatin makhsusah dengan cara yang khusus, dengan cara tertentu. Ini makna wudu. Jadi mencuci dan mengusap. Karena memang ketika kita berwudu, ada anggota wudu yang dicuci dan ada anggota wudu yang diusap. Dan yang dimaksud dengan anggota wudu itu yang pertama adalah ya al-wajh, wajah. Dan ini diusap, dicuci atau dibasuh. Al-wajh dicuci atau dibasuh. Yang kedua adalah al-yadain, kedua tangan. Kedua tangan. Yang ketiga adalah ar-ra's, yaitu kepala. Dan ini diusap.
Dan yang keempat adalah ar-rijlain, yaitu kedua kaki. Dan ini juga dicuci. Jadi dicuci, diusap, kemudian dicuci. Nah, itu 4 anggota wudu. Yaitu wajah, kedua tangan, sampai siku, kemudian kepala, dan kedua kaki. Ya, kedua kaki. Bisifatin maksusah, dengan sifat tertentu, dengan cara tertentu, yaitu dengan cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperhatikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dilihat oleh para sahabatnya, dan sahabat-sahabat menukil kepada kita hingga hari ini. Ya. Ini makna wudu. Kemudian pertanyaan yang ke-52. Ma ahammiyatul wudu'i wa mad dalilu ala wujubihi? Apa urgensi wudu? Apa urgensi wudu? Dan apa dalil yang menunjukkan wajibnya wudu tersebut? Kata beliau jawabannya, al-wudu'u huwa miftahus salah. Wudu itu adalah kunci salat. Dia adalah kunci salat. Karena itu kalau seorang misalnya dia langsung salat tanpa berwudu, padahal dia mampu, maka salatnya tidak akan diterima. Salatnya tidak akan diterima. Kalau dia langsung salat padahal dia berhadas, ya, tanpa berwudu, maka salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia salat beberapa kali. Kenapa? Karena wudu ini adalah miftahus salah. Dia adalah kunci salat. Namanya kunci, ya, tidak bisa kita memasuki sesuatu tanpa menggunakan alat atau kunci tersebut. Wa dalilu ala wujubihi, dan dalil akan wajibnya adalah qaulullah ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dalil akan wajibnya wudu ini yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Dan sedikit terkait dengan kaidah ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak. Kalau engkau mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka dengarkan dengan baik. Fa innahu khairun ya'muru bi aw syarrun yanha anhu. Karena yang datang setelahnya itu hanya dua kemungkinan. Kalau bukan kebaikan yang Allah perintah, maka keburukan yang Allah larang. Itu kaidah ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau bukan perintah yang datang setelahnya, dan yang namanya perintah itu pasti mengandung kebaikan. Kalau bukan perintah, maka yang datang adalah larangan. Ini bisa kita lihat ayat-ayat di dalam Al-Quran yang kurang lebih 89 kali berulang. Ya ayyuhalladzina amanu. Seperti dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Idza kumtum ilas salah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk salat. Dan yang dimaksud dengan idza kumtum ilas salah, maksudnya adalah idza aradtumul qiyam. Kalau kalian ingin berdiri untuk salat. Maksudnya, ya, wudu itu dilakukan sebelum salat. Ya, wudu itu dilakukan sebelum salat. Karena itu jangan sampai, ya, misalnya ada syubhat mengatakan bahwasanya, oh ini kan kumtum. Kalau dalam bahasa Arab itu adalah fi'il madhi. Kalau begitu nanti selesai salat baru kita berwudu. Tidak. Kenapa? Karena makna idza kumtum ila shalah adalah idza aradtumul qiyam. Ya. Kalau kalian ingin berdiri untuk salat. Apa yang dilakukan? Faghsilu wujuhakum.
maka cucilah wajah-wajah kalian. Cucilah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq. Demikian juga cucilah tangan-tangan kalian sampai siku. Dan huruf ila di dalam ayat ini itu bermakna ma'a. Artinya bahwasanya siku juga harus dibasuh. Ya, siku juga harus dibasuh. Karena itu tidak benar ketika ada orang yang berwudu namun sikunya tidak terbasuh. Karena ila di sini bermakna ma'a. Maka cucilah ya wajah-wajah kalian dan juga tangan-tangan kalian sampai siku. Wamsahu biru'usikum. Dan usaplah kepala-kepala kalian. Usaplah kepala-kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan juga cucilah atau basuhlah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Kedua mata kaki. Maka di dalam ayat ini disebutkan 4 anggota wudu. Wajah, kedua tangan, demikian juga kepala dan kedua kaki. Inilah anggota wudu. Maka ini dalil akan wajibnya berwudu. Akan wajibnya berwudu. Kemudian kata beliau wa qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dalil yang kedua dari dalil yang menunjukkan akan wajibnya wudu itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian. Salat apa saja? Apakah itu salat wajib atau salat sunnah? Salat wajib atau salat sunnah. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Berarti salat tidak akan diterima. Tidak akan diterima kecuali dengan berwudu. Maka disebutkan tadi bahwasanya wudu itu adalah miftahus shalah. Kuncinya salat. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan yang ke-53. Kata penulis hafizahullah taala, ma syurutul wudu. Apa saja syarat-syarat wudu? Apa saja syarat-syarat wudu? Nah, yang dimaksud dengan syarat itu di luar ya ibadah tersebut. Di luar ibadah tersebut itu syarat. Itu syarat. Nah, kata penulis hafizahullah taala jawabannya syurutul wudu'i asyarah. Wahia al-islamu, al-aqlu, wat-tamyizu, wan-niyatu, istishabu hukmin niyah, inqita'u mujibil wudu, istinja'u wa istijmaru qablahu min hadathil bauli awil ghaid, tahuriyatul ma'i wa ibahatuhu, izalatu ma yamna'u wusulul ma'i ilal bashara, dukhulu waqtis salati fi haqqi man hadathuhu daim. Nah, ini 10 syarat wudu. 10 syarat wudu. Kata beliau, syurutul wudu'i asyarah. Syarat-syarat wudu itu ada 10. Wahia, yaitu pertama al-Islam. Islam. Ya, orang yang berwudu adalah seorang muslim. Karena non-muslim atau orang kafir, kalau tahu dia berwudu, tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Tidak sah wudunya. Karena itu para ulama menyebutkan bahwasanya syarat diterimanya amalan itu, kalau dia seorang muslim, maka syaratnya ada 2. Pertama ikhlas, dan yang kedua berdasarkan petunjuk Nabi SAW. Tapi kalau dia bukan muslim, maka syaratnya ditambah 1 menjadi 3. Tambah 1 menjadi 3, yaitu dia harus masuk ke dalam Islam. Kalau dia mau diterima amalannya, maka harus beragama Islam. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih. Tidak ada yang menghalangi untuk diterima dari nafkah atau sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya.
Mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang menghalangi. Ya. Sehingga seandainya mereka berinfak, bersedekah, namun dia tidak masuk ke dalam Islam, maka amalannya, infaknya, sedekahnya, dan selainnya, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga wudu. Termasuk wudu. Dan amalan-amalan yang lain. Maka syarat yang pertama dari syarat wudu adalah al-Islam. Yang kedua adalah al-aql. Al-aql. Yaitu berakal. Karena itu orang gila, ya, orang gila tidak diterima wudunya. Ya, kenapa? Ya, tentunya nanti akan ada syarat berikutnya, yaitu niat. Orang gila tentunya tidak punya niat. Tidak punya niat. Maka syarat yang kedua dari wudu adalah berakal. Orang yang gila, orang yang tidak waras, maka ya tidak diterima wudunya. Syarat yang ketiga adalah tamyiz. Itu bisa membedakan. Walaupun belum balik. Walaupun belum balik. Dan biasanya umur tamyiz itu di umur 7 tahun. Biasanya. Atau umumnya. Nah, dia sudah bisa membedakan. Ya, ketika ditanya apa ini, dia sudah tahu. Ditanya apa itu, dia sudah tahu. Nah, ini tamyiz. Walaupun bukan atau belum balik. Dan biasanya di umur 7 tahun. Karena itu Nabi SAW merintahkan muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika berumur 7 tahun. Dan tentunya sebelum diperintah untuk salat, maka dia diajari tata cara salat. Dia diajari tata cara berwudu. Kenapa? Karena di umur tersebut dia sudah bisa membedakan. Dia sudah bisa ruku, sudah bisa sujud, ya, dan selainnya. Nah, kemudian yang keempat dari syarat wudu adalah an-niyah, niat. Ya, dan yang dimaksud dengan niat itu adalah al-qasd, bermaksud. Ya, dan para ulama sepakat bahwasanya niat itu mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya di dalam hati, tidak dilafazkan. Nah, itu tidak perlu melafazkan nawaitul wudu. Ya, saya berniat untuk wudu. Ya, dan seterusnya dari lafaz-lafaz yang biasa kita dengarkan. Ya, sebagaimana misalnya lafaz-lafaz niat untuk salat, lafaz niat untuk berpuasa. Itu semuanya adalah perkara yang tidak ada petunjuknya dari Nabi SAW. Maka niat itu cukup di dalam hati saja. Dan seorang ketika dia mengambil air wudu, apakah itu dia memutar keran atau mengambil air dari timba, ya, itu pasti ada niatnya untuk berwudu. Dia pasti ada niatnya untuk berwudu. Karena ya tidak ada sesuatu pun yang kita lakukan selama seorang itu berakal, tidak mungkin dia melakukan sesuatu kecuali ada niatnya. Kecuali ada niatnya. Karena itu para ulama menyebutkan bahwasanya ya, melafadzkan niat itu bertentangan dengan dalil. Bertentangan dengan dalil, bertentangan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidak pernah mengajarkannya. Demikian juga bertentangan dengan akal sehat. Bertentangan dengan akal sehat. Maka niat itu diantara syarat wudu, namun tempatnya di dalam hati, tidak perlu dilafazkan. Kemudian yang kelima dari syarat wudu adalah istishabu hukmin niyah, yaitu mengiringi hukum niat. Apa maksudnya? Yaitu niat itu harus tetap ada hingga selesai wudu. Ya, tidak boleh seorang misalnya dia berniat di awal, kemudian di tengah, ya, lalu dia putus niatnya. Sebagaimana ibadah yang lain. Tidak boleh dia putuskan niatnya. Ada orang misalnya berpuasa, kemudian di tengah hari dia berniat untuk berbuka, itu bisa batal. Ya, puasanya. Kenapa? Karena dia berniat untuk membatalkannya. Dia berniat untuk berbuka. Maka demikian juga wudu, ketika seorang berwudu itu ya dia hadirkan niatnya hingga selesai dari wudunya. Kemudian yang keenam dari syarat wudu adalah inqita'u mujibil wudu. Terputusnya penyebab wajib wudu. Ya. Ya, misalnya dia buang air kecil. Buang air kecil itu penyebab sehingga dia wajib untuk berwudu. Nah, maka terputus, selesai, itu baru bisa berwudu.
Jadi kalau masih berlangsung, ya belum bisa berwudu. Nah, jadi terputus ya semua yang mewajibkan untuk berwudu. Kemudian syarat yang ketujuh adalah al-istinja'u aw istijmaru qablahu min hadatil bauli awil ghaid. Yaitu beristinja. Istinja artinya berbersih dengan menggunakan air. Ya, menghilangkan najis dengan menggunakan air. Ya, awil istijmar atau istijmar, yaitu ya berbersih dengan menggunakan batu. Dengan menggunakan batu. Karena dimaklumi bahwasanya ketika seorang itu habis buang hajat, ya, apakah itu buang air besar atau air kecil, maka dia lakukan dua hal atau salah satu dari dua hal. Apakah itu istinja dengan menggunakan air atau istijmar dengan menggunakan batu. Dengan menggunakan batu atau yang semisal dengan batu yang bisa menggantikan posisi batu. Nah, jadi di antara syarat wudu itu adalah istinja atau istijmar sebelum berwudu. Tapi ini maksudnya bagi orang yang habis buang air kecil atau buang air besar. Buang air kecil atau buang air besar. Dia harus beristinja dulu. Kemudian berwudu. Kapan dia? Ya, begitu sudah buang air kecil, tidak istinja, tidak istijmar, langsung dia berwudu, maka wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Nah, kenapa? Karena itu istinja dan istijmar itu adalah syarat. Itu adalah syarat. Akan tetapi kalau seorang itu misalnya tidak buang air, ya, maka tidak perlu dia istinja. Ya, hanya buang angin misalnya. Ya, kemudian dia mau berwudu, tidak perlu istinja, tidak perlu istijmar. Jadi yang dimaksud dengan syarat di sini istinja dan istijmar itu bagi orang yang habis buang air. Nah, kemudian syarat yang kedelapan adalah tahuriyatul ma'i wa ibahatuhu. Yaitu sucinya air yang digunakan dan bolehnya air itu untuk digunakan. Ya, sucinya air yang digunakan, bukan air yang najis. Karena dimaklumi bahwasanya air itu sebagian ulama membaginya menjadi 3 dan sebagian ulama membagi menjadi 2. Ya, ulama yang membagi 2 mereka mengatakan, atau ulama yang membagi 3 mereka mengatakan bahwasanya air itu ada yang air yang suci dan mensucikan. Ya, suci dan mensucikan. Itulah air mutlak. Air hujan, air laut, ya, air sungai, mata air, dan selainnya dari air mutlak. Nah, ini air yang suci dan mensucikan. Yang kedua, air yang suci tapi tidak mensucikan. Yaitu air yang suci tapi bercampur dengan benda suci. Sehingga mengubah warnanya. Ya. Dan benda suci itu yang mendominasi. Seperti ada air, kemudian kejatuhan sabun. Sabunnya yang mendominasi. Sabunnya yang mendominasi. Atau ada air dicampur dengan teh. Tehnya yang mendominasi. Ada air dicampur dengan susu. Susunya yang mendominasi. Ada air yang dicampur dengan kopi. Kopinya yang mendominasi. Maka ini disebut dengan air yang suci tapi tidak mensucikan. Dan yang ketiga adalah air yang najis. Air yang najis. Nah, ini ya, sebagian ulama membagi air itu menjadi 3. Dan sebagian lagi mengatakan bahwasanya air itu hanya terbagi 2 saja. Yaitu air yang suci dan mensucikan. Dan yang kedua adalah air yang najis. Terus kenapa mereka tidak mengatakan air yang suci dan tidak mensucikan? Mereka mengatakan bahwasanya adapun air yang kejatuhan atau bercampur dengan benda suci, lalu benda sucinya yang mendominasi, maka dia sudah keluar dari penamaan air. Sehingga tidak dikatakan lagi air. Ya, katakan ini ya teh, ini kopi, ini susu. Kenapa? Karena benda sucinya yang mendominasi. Sehingga dia sudah keluar dari penamaan air. Wallahu ta'ala alam. Maka di antara syarat wudu itu adalah sucinya air yang digunakan untuk berwudu. Demikian juga bolehnya air itu digunakan untuk berwudu.
Maka tidak boleh berwudu dengan air yang dicuri. Ya, air yang dicuri. Nah, kemudian syarat yang ke-9 adalah izalatu ma yamna'u wusulul ma'i ilal basyarah. Yaitu menghilangkan apa-apa yang mencegah sampainya air ke kulit. Ya, misalnya kulit yang bagian anggota wudu, ya, itu ada ada lilin misalnya, atau ada semen, atau ada ya tinta yang tebal, ya, sehingga itu menghalangi air sampai ke kulit, ya, atau yang semisal dengan itu. Maka itu harus dihilangkan terlebih dahulu, harus dibersihkan terlebih dahulu, kemudian berwudu. Karena kapan dia tidak bersihkan sehingga air itu tidak mengenai kulit, maka wudunya tidak sah. Ya, wudunya tidak sah. Ada lilin menempel misalnya di kulitnya. Ya. Kemudian itu mencegah air sampai ke kulit. Maka yang seperti ini harus diangkat terlebih dahulu. Kemudian ya, syarat yang ke-10 adalah dukhulu waqtis salati fi haqqi man hadatsuhu daim. Ya, yaitu masuknya waktu salat bagi orang yang hadasnya terus-menerus. Misalnya ada orang yang buang angin terus-menerus. Dia buang angin terus-menerus. Atau ya dia buang air kecil, ya kencingnya menetes terus-menerus. Entah itu karena sakit sehingga diketeter misalnya, sehingga air kencingnya terus mengalir. Termasuk juga dalam hal ini perempuan yang mengalami istihadah. Ya, dia berwudu. Nah, jadi orang yang seperti ini, yang hadasnya terus-menerus, maka ketika dia berwudu pas masuk waktu salat. Pas masuk waktu salat. Dia berwudu di waktu tersebut. Adapun kalau dia sudah berwudu, kemudian hadasnya tetap keluar, maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa di luar kemampuannya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai dengan kemampuan kalian. Karena itu diantara kesalahan, kekeliruan sebagian dari kaum muslimin, ya khususnya misalnya orang-orang yang sakit, ya. Ketika dia sakit, kemudian dengan alasan bahwasanya dia ya keluar terus kencingnya, lantas dia tidak mau salat, atau dia tidak salat, maka ini keliru. Ini keliru. Harusnya dia tetap salat. Dia tetap salat. Ya, bagaimana caranya? Dia berwudu kalau dia mampu. Kalau dia mampu. Atau ada orang yang mewudukannya. Kalau tidak mampu, dia bertayamum. Dia bertayamum. Kalau tidak mampu berwudu, tidak mampu bertayamum, maka dia salat sesuai dengan kondisinya. Salat sesuai dengan kondisinya. Karena salat itu tidak bisa ditinggalkan. Salat tidak boleh ditinggalkan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum seorang di luar dari kemampuannya. Ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Dan dikatakan di sini sesuai dengan kemampuan kalian. Kenapa? Karena kemampuan manusia itu berbeda-beda. Ada yang mampu melakukannya, ada yang tidak mampu melakukannya. Salat dalam keadaan berdiri, dalam salat wajib itu rukun. Tapi ketika tidak mampu berdiri, boleh duduk. Tidak mampu duduk, maka boleh berbaring. Dan seterusnya dari petunjuk syariat. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Dan apa yang aku larang untuk kalian, maka tinggalkan. Nabi tidak mengatakan sesuai dengan kemampuan kalian. Kenapa? Karena setiap orang itu pasti mampu meninggalkan. Karena yang namanya meninggalkan itu hanya menahan. Hanya menahan. Maka ini ya petunjuk-petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wudu itu adalah perkara yang disyariatkan sebelum salat. Tapi kalau seorang tidak mampu berwudu, tidak mampu bertayamum, maka dia tetap wajib untuk salat. Ya, termasuk juga orang yang hadasnya terus-menerus, maka dia wajib untuk berwudu ketika ingin salat. Ya, setiap mau salat dia berwudu. Setiap mau salat dia berwudu.
Ini petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 3 pertanyaan yang bisa kita petik di pertemuan ini. Dan insyaAllah ta'ala di pertemuan berikutnya yaitu terkait dengan furudul wudu, ya, fardu-fardu wudu. Dan di sini ada 6 yang akan disebutkan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan, hidayah dan taufik kepada kita semua agar kita bisa berpegang teguh di atas akidah yang benar, demikian juga mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang samar menjadi jelas, yang keliru diluruskan, dan yang benar diteguhkan. Demikianlah tanya jawab tentang pokok dan prinsip dalam agama Islam spesial Ramadan bersama Ustadz Ansori STHIMA Hafizahullahu Ta'ala. Untuk terjemahan kitab ringkasan tanya jawab dapatkan di marketplace kesayangan Anda di Lapak Santri atau melalui WA di 0811 460 3600. Agama ini dibangun di atas usul yang kokoh, bukan asumsi, bukan pula perasaan. Spirit, arah kehidupan.